Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu kembali di kelas virtual kita ya Anda semua, dalam melanjutkan pembelajaran matematika kita. Meskipun berbatas layar, tapi Bapak harapkan tidak mengurangi semangat Anda semua untuk mempelajari pelajaran ini nantinya. Baik, bagaimana kabarnya semua? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ada yang sakit enggak? Kan COVID-nya lagi naik-naiknya nih sekarang. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Jangan lupa 5M, cuci tangan, pakai masker ya, jaga jarak, hindari kerumunan, kurangi mobilitas ya, yang suka traveling, kurangi dulu sekarang. Nah sekarang silakan Mustika, siapkan kelasnya dulu. Baik, Pak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Mustika. Baik, oke. Anda semuanya, Bapak akan absen ya. Ade, hadir? Hadir, Ada Pak. Ade? Hadir. Oke, hadir. Sehat deh? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Kartika, Hadir, Pak. sehat Kartika? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Berikutnya Mustika, Hadir, Pak. sehat kah? Sehat, Pak. Ya. Baik, Anda semua, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pertemuan sebelumnya. Nah, tunggu sebentar, Bapak akan tampilkan PowerPoint, ya. Sudah nampak? Sudah, Pak. Oke, jelas tulisannya? Jelas, Pak. Jelas, Oke, baik. Pak. Baik, oke, kita teruskan. Nah, di sini, hari ini, itu kita akan masuk ke penyajian data dalam bentuk diagram batang. Baiklah Anda semua, untuk melanjutkan pembelajaran hari ini kita harus ingat kembali dulu sebelumnya ya, pelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Tunggu Bapak share screen dulu PowerPoint-nya. Iya, Pak. Sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah. Nah, siapa yang oke, bagus. Siapa yang masih ingat materi kita di pertemuan sebelumnya apa? Penyajian data, Pak. Dalam Oke. bentuk tabel, Pak. Dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabel kan. Terus Iya, Pak. ada berapa jenis tabel kemarin yang bisa kita sajikan dalam bentuk itu? Ada Ada. 3, Pak. Ada 3. Yang pertama itu tabel apa kemarin? Baris dan kolom, Tabel Pak. baris kolom. Yang kedua tabel apa? Kontingensi. Lalu ada tabel Kontingensi. Distribusi frekuensi. distribusi frekuensi. Jadi ada 3 jenis tabel ya yang kita sudah pelajari kemarin. Dari beberapa data yang didapatkan bisa kita nanti buatkan ke dalam bentuk tabel. Nah sekarang untuk lebih menguatkan kembali, apa itu tabel baris kolom? Coba masih ingat? Tabel baris kolom itu apa? Tabel yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom, Pak. Benar. Oke. Kalau tabel kontingensi, tabel kontingensi apa? Siapa masih ingat? Tabel yang memiliki datanya lebih dari satu kelompok, Pak. Tepat. Lalu kalau yang ketiga, tabel distribusi frekuensi apa itu? Data yang dikelompokkan dalam suatu interval, Pak. Benar sekali. Bagus Kartika. Nah, sekarang itu kan materi kita sebelumnya. Jadi, ada kaitannya sedikit dengan apa yang kita akan sampaikan hari ini.
Nah, kalau kemarin kita menyajikan data dalam bentuk tabel, nah di pertemuan ini kita akan menyajikan data itu dalam bentuk diagram batang namanya. Ya, kita menyajikan data itu dalam bentuk diagram batang. Nah, sekarang ada banyak sekali data yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan kita, ya, yang bisa kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Yang pertama itu adalah data dari makanan kesukaan siswa. Kemudian ada data hasil panen di suatu kebun. Kemudian data tinggi badan siswa. Berikutnya ada data sensus penduduk. Kemudian ada jadi banyak sekali data-data di kehidupan sehari-hari itu yang bisa kita sajikan ke dalam bentuk diagram batang. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya anak-anak Bapak semua, yaitu setelah mendiskusikan permasalahan yang terdapat di LKPD nanti yang Bapak berikan, ya, Anda semua secara aktif dan teliti dapat menganalisis dan memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan data dalam bentuk diagram batang dengan tepat. Nah, nanti dalam kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan itu, Anda nanti akan mengerjakan LKPD yang diberikan, kemudian menyelesaikan LKPD itu, lalu akan mempresentasikan hasil yang dibuat dari LKPD itu. Jadi juga Bapak akan menilai beberapa hal nanti. Yang pertama itu sikap. Nah, Bapak akan melihat nanti ketekunan Anda semua, kemudian kreativitasnya nanti dalam mengerjakan, terus kerjasama, berikutnya juga tanggung jawab. Kemudian aktivitas yang akan Bapak nilai itu nanti adalah siapa yang bertanya, siapa yang menanggapi, siapa yang berdiskusi, siapa yang menampilkan hasil diskusinya ke depan, dan lain-lain kan. Kemudian nanti di akhir pembelajaran itu Bapak akan memberikan tes, itu berupa kuis. Nah, sekarang semua perhatikan ke depan, perhatikan ke layar. Ini ada permasalahan, ya, yang nanti juga akan ada di LKPD yang akan Bapak berikan setelah ini. Permasalahannya itu adalah Sinta adalah siswa kelas 7 SMP X. Ibunya berencana untuk membuka kantin di sekolah tersebut. Namun ibunya masih bingung untuk menentukan 2 menu utama yang harus disediakan. Nah, untuk membantu ibunya, Sinta mendata makanan kesukaan teman-temannya di kelas. Nah, setelah dilakukan pendataan terhadap makanan kesukaan teman-temannya tersebut, diperoleh data seperti berikut. Nah, ini dia. Ada yang suka nasi goreng, ada yang sate, begitu kan? Mie ayam, soto, mie goreng, bakso, mie ayam, nasi goreng, sampai nanti yang terakhir itu bakso. Nah, pertanyaannya di sini adalah, bantulah Sinta untuk menentukan 2 menu utama yang akan disediakan oleh ibunya agar kantinnya nanti yang baru buka itu menjadi laris. Baik, sekarang silahkan lihat Google Classroom-nya. Itu Bapak tadi sudah mengirimkan LKPD-nya. Apakah sudah di-download tadi? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian silahkan nanti dibuka LKPD-nya dan dikerjakan. Ya, di sana ada permasalahannya tadi Bapak munculkan di PowerPoint. Nanti ada tempat seperti yang sudah dilihat di sana. Itu ada bagian ayo mengamati, berarti masalah yang tadi. Kemudian ada bagian ayo identifikasi. Di sana Ananda semua itu mengisikan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari permasalahan yang tadi pada ayo mengamati. Lalu setelah itu ada bagian ayo menalar. Di situ Ananda akan mengisikan kelompok makanan yang nanti ada pada permasalahan itu dan hitung banyak makanan di setiap jenisnya. Kemudian setelah itu disuruh sajikan ke dalam bentuk tabel, ya, seperti yang di pertemuan sebelumnya.
Kemudian dari tabel itu nanti Ananda akan diarahkan membuat diagram batangnya. Setelah itu baru kita nanti akan jawab pertanyaan dan akan membantu permasalahan Sinta tadi, mencarikan jawaban dari permasalahan yang dimiliki oleh Sinta tadi. Nah, sekarang silahkan dikerjakan LKPD-nya. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Baik, Cukup Pak. waktunya 10 menit. Cukup 10 menit. Cukup, Pak. Insya Coba dulu, Allah. Pak. Oke. Bagaimana? Ada masalah dalam mengerjakan LKPD-nya tadi? Jelas bahasanya di situ atau bagaimana? Ada yang sudah selesai? Sudah siap semua? Udah, Pak. Sudah. Oke, berarti ada yang paling bersemangat nih kayaknya. Kita coba tampilkan lagi ya. Kelompok mana yang udah siap? Siapa yang udah siap? Kelompok 1, Pak. Oke, kelompok 1. Baik, kelompok 1 silahkan ditampilkan. Nah, di saat kelompok 1 nanti perwakilannya menampilkan, itu yang lain diharapkan untuk memperhatikan dan menanggapi nanti bagaimana jawaban dari kelompok 1. Izin share screen ya, Pak ya. Ya, boleh. Silakan. Sudah nampak, Pak? Sudah. Oke. Nah, tolong dipresentasikan. Ini kan soalnya tentang Sinta, siswa kelas 7 SMP, ibunya berencana membuka kantin di samping sekolahnya. Ibunya kan ingin menentukan 2 menu utama yang harus disediakan. Untuk membantu ibunya, Sinta mendata makanan kesukaan teman-temannya di kelas. Nah, adapun yang data yang diperoleh Sinta ada nasi goreng, sate, mie ayam, soto, mie goreng, bakso, dan sebagainya, Pak. Kemudian dari permasalahan itu, di sini kan di LKPD-nya disuruh mengidentifikasi ya, Pak ya. Ya. Apa yang diketahui. Jadi yang pertama Umi buat di sini yang diketahui yaitu makanan kesukaan teman-temannya Sinta, Pak. Jadi ada nasi goreng, sate, Ya. soto, mie goreng, itu makanan kesukaan Sinta. Semuanya dibuat di sini, Pak. Kemudian yang ditanya macam-macam makanan kesukaan temannya Sinta. Kemudian yang ditanya 2 menu utama yang akan disediakan oleh Ibu Sinta. Kemudian dibesarkan, Pi. ya, kurang besar ya, Pak ya. Iya. Itu dari permasalahan yang tadi yang Ibu Sinta ya masalah makanan tadi. Jadi dari menu-menu makanan tadi itu dikelompokkan berdasarkan jenisnya, Pak. Nah, diperolehlah nasi goreng itu ternyata ada 7 orang. Kemudian satenya itu ada 3 orang. Kemudian mie ayamnya itu ada 5 orang, sotonya ada 3 orang, baksonya 8 orang, dan mie gorengnya itu ada 4 orang. Kemudian dibentuklah ke dalam tabel distribusi frekuensi seperti ini, Pak. Ya, lanjut. Nah, setelah udah dimasukkanlah peminat dari menu kesukaannya kan, diperoleh jumlahnya 30 peminatnya. Kemudian dibentuklah ke dalam diagram batang, Pak. Seperti ini bentuk diagramnya, Pak. Betul apa salah? Stop, boleh share. Bagaimana kelompok yang lain? Anda yang lain, ada yang mempunyai jawaban berbeda? Artikan Atau ada nggak yang membuat diagram batangnya itu berbeda gitu caranya? Skalanya mungkin nggak sama gitu? Itu sama semua? Sama semua ya, berarti kesimpulannya juga sama? Oke, berarti
itu sudah benar ya. Menyelesaikan permasalahan dari Ibu Sinta tadi, ibunya Sinta tadi. Jadi nanti ibunya dari Sinta itu akan menyediakan makanan bakso dan nasi goreng. Jadi itu sudah benar ya jawaban dari kelompok 1. Baik, terima kasih kelompok 1 dan terima kasih semuanya. Sekarang di LKPD itu juga ada soal latihan ya. Di bagian ayo berlatih, perhatikan semua LKPD-nya. Di sana ada ya data pekerjaan orang tua siswa. Nah, itu juga sudah dikerjakan tadi. Silahkan sekarang siapa yang mau menampilkan, karena tadi sudah kelompok 1 yang bagian masalah, sekarang mungkin bisa kelompok 2 lagi. Ade coba tampilin ya, Pak. Ya. Udah nampak, Pak? Sudah. Jadi kan, Pak, di situ ada buat diketahuinya, Pak. Dulu. Ya. Data pekerjaan orang tua siswa SMP 7 pinggir kelas 7A tahun 2021-2022. Bisa deh buat juga, Pak, ditanyanya, Pak. Yang A itu kan buatlah diagram batangnya. Yang B buatlah ada berapa jenis pekerjaan orang tua dari data tersebut. Yang C, apakah pekerjaan orang tua peserta didik terbanyak. Yang D, apakah pekerjaan orang tua peserta didik paling sedikit. Terus yang terakhir, berapakah banyak peserta didik yang diambil data orang tuanya. Ya. Jawaban di sini, Pak, ada buat dulu dia, Pak, itunya tabelnya, Pak. Dari data di atas kita buatlah dulu tabel distribusi frekuensi, Pak. Jadi di sini dilihat pekerjaan peserta didik itu yang karyawan swasta ada 5 orang, wira swasta 8 orang, petani 9 orang, buruh 6, nelayan 1, tidak ada pekerjaan atau almarhum itu 1, Pak. Jadi jumlahnya 30. Ya. Terus satu lagi di foto yang lain, Pak. Udah nampak, Pak? Udah deh. Ah, itu dia nampak. Jadi di sini, Pak, diagram batang yang ada buat, Pak, nih di bawahnya itu karyawannya, Pak, pekerjaannya, Pak. Jadi baru di sampingnya ini banyaknya, Pak. Jadi karyawan swasta banyaknya tadi kan 5. Terus swasta tadi 8. Terus petani tadi 9, buruhnya di sini 6, nelayan 1 sama yang almarhum 1, Pak. Jadi dari data tersebut, Pak, bisa dilihat kalau jenis pekerjaan orang tua dari data tersebut ada 5 macam. Pekerjaan orang tua peserta didik terbanyak adalah petani, karena 9 orang, Pak. Terus pekerjaan orang tua yang D, pekerjaan orang tua peserta didik paling sedikit itu adalah nelayan, Pak. Terus yang E, jumlah peserta didik yang diambil data orang tuanya ada 30 orang, Pak. Itu dari kelompok kami, Pak. Ya, terima kasih Adi dari kelompok 2 yang sudah menampilkan jawaban soal latihan yang ada di LKPD. Bagaimana kelompok 1? Ada jawaban berbeda? Tidak, Silakan Pak, sama, ditanggapi Pak. jawaban Sama. Pak. Yang kelompok 1 sama jawabannya dengan kelompok 2. Oke, sama berarti ya. Nah, baik, jawabannya disampaikan oleh kelompok 2 tadi itu benar. Jadi seperti itu. Kita dari soal itu kita bisa membuat, ingat ya, kita harus selalu membuat penyelesaian itu dengan menggunakan diketahui, ditanya sama dijawab. Ya, diketahui, ditanya terus jawabannya juga ada. Jadi kita isilah di situ di bagian diketahui informasi dari permasalahannya, yaitu data pekerjaan orang tua siswa SMP 7 pinggir. Kemudian pertanyaannya itu dibuatkan di bagian ditanya. Jadi ada 5 pertanyaan di situ, tuliskan di sana. Kemudian dari data yang ada itu dibuatkan dulu tabel distribusi frekuensinya seperti yang disampaikan oleh Adi tadi. Setelah itu baru bisa dibuatkan diagram batangnya. Ya. Jadi udah bagus sekali itu kelompok 2, dan yang lain karena sama berarti bagus juga semua. Hebat-hebat semua murid-murid Bapak ya.
Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Sebentar Bapak akan share PowerPoint lagi. Oke, sekarang di sini ada kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, yaitu perhatikan semua. Itu kita bisa menyimpulkan yang pertama tentang pengertian diagram batang itu. Diagram batang itu adalah grafik yang tersusun dari kolom berbentuk batang, ya, persegi atau persegi panjang yang menunjukkan berbagai. Nah, sekarang kita ada kuis. Jadi sekarang Bapak akan kasih waktu 10 menit untuk Anda semua mengerjakan kuis ini, ya. Ini soalnya ada di PowerPoint, silahkan diperhatikan. Dan soal ini juga tadi sudah Bapak kirimkan juga ke Google Classroom, juga bisa nanti di sana di-download, dilihat. Ini soalnya ya. Silahkan dikerjakan 10 menit, ya. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, sepertinya waktunya sudah habis ya. Anda semua untuk kuis, silahkan dikumpulkan jawaban dari soal kuisnya itu ke GCR boleh, ke WA Bapak pun boleh. Silahkan nanti dikumpulkan. Oke, di sini sudah nampak masuk beberapa orang, tinggal beberapa orang lagi di sini. Kartika baru Oke, sudah semuanya. Iya. Ya, Kartika, Ya, Pak. Kartika terakhir. Oke, terima kasih. Oke, sekarang penyelesaian dari soal kuis yang tadi Anda sudah kerjakan. Nah, sekarang perhatikan ke depan, ya, perhatikan ke layar. Ini kita buatkan dulu diketahuinya. Ada daftar ekstrakurikuler, ya, ada datanya. Kemudian di sini dibuatkan juga di bagian ditanya itu pertanyaannya, ya, seperti ini. Lalu dari data itu bisa kita buatkan dulu tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Buatkan ekstrakurikulernya, terus diisi semua ke bawah kan. Kemudian tuliskan banyaknya atau frekuensinya di samping sini. Nah, kalau sudah dari tabel distribusi frekuensi itu, kita bisa membuatkan nanti diagram batangnya dan akan menjadi seperti ini. Jadi nanti kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Baiklah Anda semua, Bapak mau bertanya, bagaimana perasaannya dengan pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Alhamdulillah. Kenapa menyenangkan? Apa yang menarik di situ tadi? Bisa gambar-gambar, Pak. Ya, bisa gambar-gambar kayak tadi. Hitungannya sedikit, Pak. Ya, apa namanya nih? Paham kan dengan materi tadi? Paham, Pak. Paham, Pak. Alhamdulillah, hebat-hebat semua anak Bapak ya. Terus apa namanya nih? Bagaimana tesnya tadi? Dapat kan? Kuis tadi? Dapat, Pak. Ada yang sulit, ada yang mudah, Pak. Alhamdulillah. Ya. Apa kelemahan dari pembelajaran hari ini? Nanti tolong dibuatkan, nanti di WA aja boleh. Itu apa kelemahan Bapak tadi mengajar selama proses pembelajaran. Dan berikan langsung solusinya. Jadi jangan cuma kritik aja gitu kan, nggak ada masukan gitu. Bisa ya? Buat nanti pertemuan berikut itu kita lebih apa lagi gitu, lebih bagus lagi ke depannya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, jadi untuk lebih memahamkan Ananda semua dengan materi tadi, Bapak akan memberikan beberapa tugas, ya, bisa kita katakan PR. Jadi untuk memantapkan pemahamannya tadi, Bapak udah kirim tadi tuh ke GCR soalnya. Nanti silahkan dikerjakan, nanti dikumpulkan, dibuat, terus difotokan, terus dikumpulkan di GCR itu juga gitu. Bisa dimengerti ya? Ada 2 tuh PR-nya, nggak banyak-banyak. Iya, Pak. Nanti Iya, kalau Pak. misalkan ada Iya. yang nggak ngerti, boleh tanya, Pak. Boleh nanti di WA aja Bapak secara pribadi ya, Kartika boleh.
Baik, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian itu untuk pertemuan berikutnya itu persiapkan diri Ananda semua untuk mempelajari materi tentang penyajian data dengan menggunakan diagram garis gitu biar lebih nyambung nanti ketika kita masuk ke pertemuan berikutnya. Ya. Ya, Oke. Pak. Cukup sekian untuk materi kita hari ini. Quote of the day seperti biasa. Jangan mengharapkan semuanya bisa jadi lebih mudah, tapi berharaplah agar dirimu bisa jadi lebih baik. Ya. Marilah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Bapak cukupkan pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you. Ya, See you, Pak. Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Tetap semangat. Terima kasih, 5M ya. Siap, Pak. Ya, Pak. Pak. Ya.